Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat siang teman-teman semuanya. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman. Eh, oke, teman-teman. Jadi ini adalah pertemuan keempat kita di sekolah film, yang mana ini juga akan menjadi pertemuan terakhir kita. Untuk selebihnya mungkin kita apa ya, pembelajaran pemantauan aja. Nah, jadi di pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang Director of Photography atau kita sering sebutnya DOP. Nah, di sini teman-teman masih ada yang ingat nggak DOP ini apa? Kan kita udah bahas di pertemuan kedua kalau nggak salah. Pertemuan kedua ada dan pertemuan ketiga juga kita sempat bahas lagi mengenai DOP ini. Ada yang masih ingat nggak Director of Photography ini apa? CDP ini ngapain? Dalam film pendek. Tuh, karena treatmentnya film pendek sama film panjang tuh berbeda-beda ya teman-teman. Ada yang masih ingat nggak? Yuk, ada yang masih ingat? AA, Ambatu King, Irfan, M. Faris, Randy, Salwa, sama siapa tuh? Sabita. Bener nggak sih gue bacanya? Bener ya? Ada yang masih ingat teman-teman? Yang ingat jari jempol, emot jempol? Udah lupa? Izin Kak, nyoba Kak. Boleh. Bismillah, DOP atau Director of Photography, penata kamera dalam video pendek adalah pimpinan Departemen Visual yang bertanggung jawab menerjemahkan visi sutradara menjadi bentuk gambar. Pengoperasian kamera, pemilihan lensa, serta mengatur pencahayaan agar cerita hidup dan memiliki suasana atau mood. Benar sekali. Tepuk tangan untuk AA. AA ini si Chandra itu ya? Iya Mbak. Oke. eh Benar teman-teman, jadi DOP itu adalah kepala dari departemen kamera yang mana dia bertanggung jawab untuk menerjemahkan secara visual dari skrip yang udah ditentukan oleh sutradara. Dia juga yang bertanggung jawab. Jadi ada yang namanya Gaffer. Gaffer itu kepala di lighting. Cuma ternyata DOP ini itu tetap di bawah si Gaffer ini tetap di bawah naungannya si DOP gitu. Jadi per lighting-lightingan, kamera-kamera itu penanggung jawabnya si DOP ini, atau enggak biasanya singkatnya kita panggilnya DP, DP, DP. Seperti itu. Lanjut. Nah, jadi Director of Photography tadi sudah dijelaskan adalah kepala departemen kamera dan pencahayaan yang bertanggung jawab memvisualisasikan konsep dari scriptwriter sehingga film yang akan dibuat akan sesuai dengan ide dan konsep scriptwriter. Nah, cuma ada teman-teman satu perdebatan yang masih sering didebatkan, yaitu adalah siapa yang membuat shortlist, ya kan? Nah, biasanya tuh secara secara yang aku pelajari ya teman-teman, ternyata yang membuat shortlist itu kan dulunya kita tahu tuh si kameramen atau enggak si DOP ini. Ternyata pembuatan shortlist itu adalah tugas dari sutradara. Karena biasanya sutradara itu sudah punya visi misi. Nah, tapi yang apa ya? Tapi akan dapat masukan atau enggak akan dieksekusi yang lebih tahu yaitu si DOP ini seperti itu. Jadi dia tuh bertanggung jawab secara operasionalnya gitu. Oke, next. Nah, tugas DOP dari preproduksi, produksi sampai pasca. Aku mau satu orang baca satu, sa- boleh bebas siapa? Saya Kak. Oke, boleh. Tugas DOP yang pertama, pre-produksi.
1. Mempelajari naskah yang sudah final. 2. Membuat storyboard atau floor plan. 3. Menentukan equipment kebutuhan yang akan digunakan. 4. Berdiskusi dengan sutradara dan produser. 5. Berdiskusi dengan departemen terkait seperti lighting, audio, maupun artistik. Lanjut, Kak? Atau gimana? Boleh tunjuk satu temannya buat baca. Oke. Randy, Kak. Oke, Mas Randy, monggo. Siap, Kak. Tugas DOP produksi. 1. Bertanggung jawab terhadap kualitas gambar, komposisi, dan lighting. 2. Memberikan saran ke direktur untuk pengambilan gambar terbaik. 3. Monitoring gambar. 4. Mengarahkan kru kamera sesuai tugasnya. Lanjut apa gimana, Kak? Pasca produksi tunjuk satu temannya. Mas Irfan, Mas Irfan. Oke, Mas Irfan, silahkan. Mana ini? Preproduksi. Dari Pasca, Pasca. Ayo, ayo. 1. Bekerja sama dengan Colores. Yang kedua, memastikan tidak ada masalah teknis atau quality control. Yang ketiga, kalau film pakai VFX, DOP biasanya ikut memastikan efeknya nyatu dengan lighting dan perspektif yang sudah di-shoot. Oke, terima kasih Kak Chandra, Kak Randy, sama Kak Irfan ya. Oke, kita bahas satu-satu. Jadi tugas DOP pada saat diproduksi. Dia harus mempelajari naskah yang sudah final. Kenapa? Jadi si DOP ini itu tuh juga harus punya storytellingnya sendiri. Jadi dia tuh harus memahami apa sih yang mau disampaikan oleh sutradara atau enggak scriptwriternya gitu. Jadi dia tuh harus paham. Makanya dia bisa mengembangkan visual-visual yang sudah sama yang udah diinginkan dan ditentukan oleh si sutradara. Seperti itu. Nah, membuat storyboard atau floor plan. Di sini teman-teman udah tahu belum storyboard sama floor plan itu apa? Kalau udah tahu, jempol, jempol. Kalau nggak tahu, ketawa, ketawa. Udah tahu belum? Udah. Nah, jadi teman-teman storyboard itu adalah berupa, kalau teman-teman tahu biasanya yang foto-foto itu yang akan menjadi panduan shot-shot dari yang udah disiapkan selama preproduksi untuk produksi gitu. Jadi biasanya di storyboard itu sudah ada dia mau shotnya tuh angle apa, deskripsinya dan bagaimana, berbagai macam itu semua sudah ada di storyboard. Gitu. Nah, kalau floor plan dia itu seperti peta bentuknya peta. Jadi di floor plan itu tata letak dari tembakan lighting sama peletakan kameranya di mana gitu. Jadi, kenapa kita harus menyiapkan storyboard sama floor plan di preproduksi supaya nanti pada saat produksi itu nggak bingung teman-teman. Nah, jadi kita udah mateng lah ibaratnya nanti pada saat di adegan ini peletakannya begini, shotnya begini, gini-gini itu semua udah kita bahas pada saat pembuatan storyboard dan floor plan dan sudah di lock seperti itu kecuali bisa diubah kecuali kalau misalnya pada saat produksi itu bakal ada semacam kendala. Contoh nih, misal di storyboard itu udah kita sepakati kalau misalnya itu dia di eksterior di luar. Ternyata pada saat produksi turun hujan. Nah, itu kita job desk-nya sutradara adalah dia harus menentukan plan B secara cepat dan tepat. Nah, itu. Terus dia harus
Di sini itu baru dipakai kekuatan dari mempelajari naskah yang sudah final ini. Nah, jadi si DOP-nya juga udah bisa mengambil tindakan tanpa harus banyak bertanya ke sutradara atau scriptwriter-nya gitu. Nomor 3, menentukan equipment kebutuhan yang akan digunakan. Nah, jadi selama preproduksi itu DOP dan anak-anaknya itu harus sudah berdiskusi tentang apa, lightingnya mau apa aja. Pada saat udah pembacaan naskah final, di situ sutradara bilang dia mau ada adegan yang seperti ini, yang mana kita menggunakan harus menggunakan lensa yang berbeda-beda. Nah, itu bisa dibahas di situ di produksi mau menggunakan alat apa aja, kebutuhannya apa aja. Jadi jangan cari di hari H gitu. Walaupun di hari H ada runner, tapi tetap aja kalian harus sematang mungkin persiapannya selama praproduksi. Nah, yang keempat, berdiskusi dengan sutradara dan produser. Seperti aku bilang tadi, karena si DOP ini udah punya pandangannya sendiri, storytellingnya sendiri, maka dia sudah punya nih apa visi misi atau sisi kreatif yang dia mau juga taruh di film tersebut. Nah, tapi dia tidak bisa acak-acakan untuk asal-asalan untuk memasukkan idenya. Jadi dia harus berdiskusi juga dengan sutradara dan produsernya. Nah, ini enaknya bagaimana gitu. Jadi dia misal nih ada juga kasus misal pada saat Reiki, kalau teman-teman masih ingat Reiki ada reka adegan sebelum produksi. Nah, misalnya pada saat Reiki ada beberapa visual, beberapa shot ya BTW bukan shoot. Ada beberapa shot yang ternyata tidak bisa dieksekusi, nggak bisa diambil. Nah, maka di situ DOP bisa menjelaskan dan berdiskusi dengan sutradara dan produsernya bagaimana jalan keluarnya. Itu seperti itu. Yang kelima, berdiskusi dengan departemen terkait seperti lighting, audio maupun artistik. Nah, ternyata semua yang akan ada di dalam frame kamera itu adalah tanggung jawab dari seorang DOP. Walaupun DOP bukan head chief dari audio maupun artistik, tapi tetap aja DOP pada saat hari H tetap bertanggung jawab atas keestetikan dari shot tersebut. Seperti itu. Lanjut ke ini penjelasanku nggak kecepatan ya teman-teman, aman ya? Oke, kita lanjut ke produksi. Jadi pada saat produksi atau yang mana hari H syuting, tugas DOP yang pertama adalah bertanggung jawab terhadap kualitas gambar atau komposisi dan lighting. Seperti yang tadi aku jelaskan pada poin praproduksi di poin 5, itu ternyata semua yang muncul di frame kamera itu adalah tanggung jawab dari DOP. Seperti itu. Nomor 2, memberikan saran ke direktur untuk pengambilan gambar yang terbaik. Jadi walaupun si mereka ini udah punya shortlist, tapi tetap aja si DOP ini punya storytelling dan sisi kreatif yang dia bisa tuangkan ke film tersebut. Cuma memang harus dalam persetujuan dari sutradara. Begitu. 3, monitoring gambar. Nah, jadi tugas DOP kalau misalnya proyeknya besar, maka DOP itu bisa fokus ke monitor gambar aja. Tapi dia juga di film-film pendek biasanya juga bertanggung jawab kembali ke poin 1. Jadi dia harus memastikan kualitas gambar dan komposisi dan lighting itu udah sesuai seperti yang diinginkan oleh sutradara. Makanya tambahan misal nih kalau misalnya ada kebocoran dan sebagainya itu juga diperhatikan oleh si DOP dan anak-anaknya ini. Bisa dari DOP, bisa DOP turunkan ke anak-anaknya, sama bisa juga dibantu ada yang namanya visual continuity. Seperti itu. Yang keempat, mengerahkan kru kamera sesuai tugasnya. Jadi si DOP ini kembali lagi dia itu adalah kepala departemen kamera gitu. Jadi dia bertanggung jawab untuk menggerakkan anak-anaknya ini. Terakhir di pasca produksi atau enggak kita sebutnya post pro. Nah, ini opsional ya teman-teman. Pertama,
bekerja sama dengan koloris. Jadi kan si DOP ini dia yang mengambil gambarnya. Jadi otomatis dia yang akan lebih bisa mengarahkan si kolorisnya ini tonnya mau bagaimana seperti itu. Yang kedua, memastikan tidak ada masalah teknis. Dan yang terakhir, kalau film pakai VFX, DOP biasanya ikut memastikan efeknya nyatu dengan lighting dan perspektif yang sudah di shot. Nah, makanya pada saat apa ya, kalau misalnya di film kalian bakal ada visual effect, teman-teman. Nah, si DOP ini memastikan kalau misalnya tidak ada kontras yang berlebihan antara VFX-nya dengan hasil shotnya mereka, seperti itu. Ada yang mau bertanya, teman-teman? Nah, ini namanya storyboard, teman-teman. Nah, kalau misalnya di sini kan dia tertulis sketsa gambar yang disusun berurutan untuk memvisualisasikan naskah. Biasanya berisi panel gambar atau enggak visual, keterangan adegan dan shot, 3 pergerakan kamera atau kamera movement. Nah, tapi teman-teman, misal nih kalau ada yang bilang, Kak, aku kan nggak bisa gambar, Kak. Nah, ternyata kalian juga bisa pakai foto. Bisa pakai foto atau enggak juga bisa pakai AI. Kan sekarang kan udah ada dimudahkan oleh AI ya. Tuh. Nah, yang selanjutnya adalah floor plan yang tadi aku bilang. Jadi dia itu adalah peta teknis sebuah lokasi syuting yang memperlihatkan di mana kamera, lampu, dan pemain berdiri. Biasanya berisi sketsa dena atau ruangan, sketsa dena ruangan atau layout, kedua posisi dan pergerakan pemain atau kita biasanya sebutnya blockingan. Yang ketiga, posisi kamera atau kamera placement. Keempat, penataan lampu atau lighting plot. Dan 5, area kru dan peralatan gitu. Nah, cuma yang poin 5 ini tuh juga bisa dibantu sama manajer location-nya. Di sini ada yang masih ingat nggak gimana cara penataan untuk floor plan ini? Itu aku jelasin di pertemuan ketiga. Mungkin ada yang masih ingat, Mas Amba? Jadi aku ada sempat sharing step by step yang mudah untuk bukan membuat floor plan tapi menentukan perataan lighting. Jadi kan ada yang namanya kalau kalian teman-teman ingat 3 point lighting. Jadi ada key light yang biasanya paling cerah untuk mengarahkan ke subjek atau objeknya. Terus tuh ada namanya backlight. Dia tuh biasanya di background lighting untuk kayak memberi dimensi antara subjek dan background. Nah, sama ada yang namanya V-Light. V-Light itu biasanya pengisi semisal ada sudut-sudut yang masih flat gitu. Nah, caranya tuh teman-teman ini juga bisa kalian uh, implementasikan pada saat pembuatan floor plan. Jadi pertama teman-teman matikan dulu semua lampunya. Salah. Kalian apa namanya? Blocking dulu posisi kameranya di lock. Setelah itu matiin semua lampunya. Lalu kalian nyalain dulu mulai dari key light, backlight, terus tuh ke V-light. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini gimana ya? Oke. Nah, coba satu orang kecuali yang tadi sudah bantu aku buat baca ini. Kecuali yang tadi yang udah ya udah. Oke, Yang Kak. belum boleh ya. Shot. Memahami jenis shot itu ibarat kita memilih cara bercerita di film. Memahami shot juga bikin kamu lebih sat-sat pas syuting karena sudah tahu apa yang mau diambil, jadi nggak buang-buang waktu. Lalu movement, kalau tadi cara berceritanya, sekarang adalah nyawa ceritanya yang bikin film kamu nggak kaku kayak presentasi slide. Nah, kamu bisa jelasin nggak perbedaan antara shot sama movement ini? Gimana?
Nggak apa-apa, salah kok. Dari yang aku tulis ini, kamu ngerti nggak apa itu shot dan apa itu movement? Kalau shot tuh kayak apa ya? Kayak kita settingnya, saya setting misal setting kameranya atau setting apanya. Terus kalau movementnya kayak kayak aksinya lah setelah kita setting gitu, gitu bukan? Hmm. Aku sedikit perbaiki ya teman-teman. Jadi apa bukan bedanya sih. Apa itu shot dan apa itu movement? Nah, kalau misalnya bisa balik ke ini ke storyboard. Sebelumnya tepuk tangan dulu guys buat Faris. Nah, nih. Jadi di storyboard itu ada pergerakan kamera atau biasanya movement, ada keterangan adegan dan shot. Nah, jadi kalau teman-teman lihat yang kayak kok ini kameranya deket sama mukanya, kok ini itu namanya shot teman-teman. Jadi shot itu kan ada kayak shot close up, medium close up, dan lain sebagainya. Ada wide shot dan lain sebagainya. Nah, kalau movement itu pergerakan dari kameranya. Makanya tadi kalau misalnya coba kembali ke ke slide tadi. Nah, kalau misalnya shot itu adalah cara bercerita di film, nah kalau movement itu nyawa dari ceritanya. Jadi gimana cara kamu mm, menceritakan sebuah kisah melalui visual itu biasanya melalui kumpulan shot-shot ya kan. Jadi di tiap scene itu ada beberapa shot kan. Seperti itu dikumpul jadi satu. Jadi tiap kata ibaratnya shot ini tuh adalah sebuah kata lalu dijadiin sebuah kalimat, jadi sebuah paragraf yang menjadi scene gitu. Jadi ada scene 1, scene 2, scene 3. Nah, kalau movement itu gimana kamu memberi nyawa kepada cerita itu. Misalnya dia apa ya? Misal dia pergerakan kameranya tuh dia tuh track ke depan. Nah, itu kan kayak ada sisi dramatis dan sinematik yang ingin kita berikan pada cerita pada shot di cerita kita gitu. Lanjut. Nah, ini jenis-jenis shot tadi. Shot berdasarkan framing. Jadi itu ada extreme long shot, ada medium long shot, ada close up, ada very long shot, ada medium shot, ada big close up, ada long shot, ada medium close up, ada extreme close up gitu. Jadi kalau misalnya extreme close up itu benar-benar dia ekstrim gitu. Nah, kalau misalnya medium close up dia kalau misalnya close up dia itu dari leher. Dari leher apa sih? Ini namanya? Tulang apa? Tulang yang di sini. Lupa aku intinya itu sampai ya sampai di atas kepala. Nah, kalau misalnya medium dia tuh dari setengah dada. Medium close up setengah dada. Baru medium shot ini yang paling umum biasanya tuh orang-orang pakai medium shot itu dia sampai pinggang. Tuh, terus medium long shot udah dari atas kepala sampai lutut. Tuh. Nah, long shot udah satu tubuh terlihat tuh. Very long shot lebih jauh lagi. Nah, ada lagi extreme long shot itu lebih jauh lagi. Nah, kalau shot berdasarkan angle itu tuh ada 5. Ada low angle. Low angle tuh agak ke bawah dia. Kalau teman-teman lihat yang nomor 4, dia dari bawah menyoroti ke atas. Agak bawah menyoroti ke atas. High angle itu dia dari setengah atas menyoroti ke bawah. Kalau bird eye dia tuh benar-benar dari POV yang di langit asik. Terus tuh ada eye level, ini yang paling umum, dia tuh setara dengan kepala dengan mata. Lurus, strike angle. Frog eye, dia benar-benar dari bawah menyoroti ke atas. Gitu. Lanjut. Nah, ini kalau movement. Ini baru sedikit dari banyaknya movement kamera ya teman-teman. Pertama ada dolly,
Jadi dolly itu adalah kamera bergerak, mendekat atau menjauhi subjek, biasanya pakai roda atau rel. Jadi teman-teman kalau misalnya tahu eh apa yang apa sih namanya tuh alat yang biasa dipakai buat dolly, lupa deh. Kalian nanti teman-teman search aja. Terus yang kedua itu ada pedestal, kamera naik atau turun secara lurus. Itu ada contohnya gambarnya. Jadi dia lurus, teman-teman. Gitu. Ini ada track. Jadi seluruh badan kamera geser ke kanan atau ke kiri sejajar subjek. Jadi kalau misalnya tadi apa ya? Belum. Kalau misalnya track dia tuh benar-benar objek berjalan, itu kameranya tuh mengikuti begini, teman-teman. Gitu. Nah, kalau yang nomor 4, pen itu kamera tetap di tempat, tapi kepalanya yang noleh kanan kiri. Jadi begini. Ini kalau pen, ini kalau track. Gitu. Yang kelima ada tilt, kamera tetap di tempat, tapi kepalanya ngangguk ke atas ke bawah. Jadi kalau misalnya tadi pedestal dia begini, kalau tilt itu cuma begini. Gitu. Jadi kalau pedestal begini, ini kamera, ini objek. Kalau misalnya tilt, dia tuh cuma begini. Tuh. Nah, kalau misalnya terakhir ada roll, itu kameranya berputar 360 derajat gitu. Nah, kalau misalnya dolly itu ada dua juga, ada dolly in sama dolly out. Dolly in itu dia mendekat, dolly out dia mundur. Kalau misalnya tilt up, tilt down juga ada. Pan left, pan right. Nah, ayo buat film kamu sendiri. Jadi mungkin dari aku cukup sekian teman-teman pemaparan materinya. Aku tunggu film-film dari teman-teman.